Allah menciptakan arasy. Adalah arasy Allah Subhanahu wa taala sebelumnya berada di atas air. Wahai Rasulullah, di mana Tuhan kita sebelum menciptakan langit dan bumi? Rasulullah menjawab, kana fi ama. Apa itu ama? Ama ini banyak. Pertama, bahasa Arab mengatakan itu adalah awan yang tipis. Awan tipis. Jadi kalau terjemahnya dalam tanda kutip adalah Tuhan kita berada di awan yang tipis. Tidak cocok gitu. Ya, tidak cocok. Maka fi ama, kalau dikomparasikan dengan fi ama tadi, ada pada sesuatu yang tidak ada. Ama tanpa hamzah itu sesuatu yang tidak ada selainnya kecuali Allah. Artinya gelap, artinya tak sampai akal kita. Dan ketika tak sampai tak perlu dipikirkan. Dulu ada seorang namanya Jaham bin Safwan, wafat 128 Hijriah. Jaham bin Safwan ini salah satunya belajar kepada Ja'ad bin Dirham. Ya. Dan sering berjumpa dengan Wahab ibnu Munabbih, seorang sahabat ya dari golongan orang Yahudi tapi memeluk agama Islam, ulamanya Yahudi tapi sangat terkenal dan jujur ya. Dia belajar bertanya tentang Allah, bertanya tentang ayat-ayat seperti ini sehingga dia berpikir terlalu jauh dan dalam, dan diingatkan oleh Ibnu Munabbih, wahai Safwan, imankan saja, jangan terlalu banyak kau pikir dan kau cari-cari. Rupanya dia terus mencari-cari dengan tuntutan keadaan, karena dia berasal dari Turmuz di daerah Iran ya. Jadi Jaham bin Safwan ini sering berdakwah, dan yang datang kepada mereka itu banyak orang-orang dari orang Brahma, orang India, orang Hindu, berdebat. Di samping banyak aliran-aliran. Nah, banyak sekali bertanya, banyak sekali menjawab, sehingga paradok antara satu jawaban dengan jawaban yang lain. Atau dicoba memakai dengan akal. Karena mereka lebih banyak memakai akal, birra'i. Kalau secara fikih dia mengikuti Abu Hanifah. Nah, ya, dia pakai akal sehingga jauh, dan kemudian dinyatakan oleh jumhur ulama sebagai orang yang sesat. Dan terakhir pada tahun 128 Hijriah beliau dipancung. Orangnya alim sekali ini. Orang ahli fikih dan orang alim ilmu luar biasa. Kalau lihat sosoknya hampir maunya kita cium kakinya, begitulah. Ya, tampilannya luar biasa, mengesankan dan menakjubkan. Ulama yang besar, alim ummah. Ya, tapi bisa sesat, kata jumhur ulama. Ya. Nah, dia ikut kepada pikiran-pikiran yang memutar-mutar dirinya ke dalam lembah kesesatan, sehingga keluar, terbentuklah sebutan dengan Jahmiyah. Dia tak mengakui adanya sifat kepada Allah. Ya, asma ada, tapi bentuk pemahamannya jauh. Jadi kalau asma itu, ini ada nih asma dalam Al-Quran. Kok kamu bilang nggak ada? Sifat nggak ada. Kalau asma ada, tapi asma'nya langsung hadir ke kita. Allah misalnya Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru. Ya, itu pencipta Allah. Dari mana asma'nya itu? Asma'nya timbul pada kita dengan diciptakan kita, itulah asma'nya. Jadi sesat, menyesatkan. Tapi kita tidak perlu terlalu mendalam, karena itu harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Tak akan habis waktu, tak akan cukup waktu kita sampaikan di sini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhirnya? Dibunuh. Jadi pada hari Lebaran, ya, otoritas waktu itu berkhutbah. Ayuhan nas, dhahku dhahayakum, taqabbalallahu minkum. Pemimpin waktu itu berkhutbah, jenderal perang. Wahai manusia, ayo berkorbanlah kalian semua. Ini adalah hari raya kurban. Dan Allah moga-moga menerima kurban kalian. Kalian kurbankan korban kalian. Aku sendiri hari ini akan berkorban. Yang menjadi objek kurbanku
sembelihanku adalah Safwan bin Dirham, ya. Nah, jadi turun dari mimbar langsung digorok, habis. Karena membuat resah umat ini, membuat orang terpecah, terlalu banyak qil wa qal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arasy Allah ada di atas air. Air ini dalam banyak riwayat, ya, ada berarti Allah ciptakan air dulu. Nah, tapi kita tidak perlu terfokus di sini. Maksudnya air, atau ada yang bilang kalam. Ada hadis mengatakan kalam duluan. Ada juga yang mengatakan arasy duluan. Nah, kita tidak perlu terlalu jauh. Yang penting Allah menciptakan ini semua. Air, kemudian arasnya ada di atas air, ya. Ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Ma di sini bisa nafi, bisa mausul. Di atasnya ada hawa, di bawahnya ada hawa. Tapi lebih cocok kepada nafi. Karena ada sebutan tadi nanti, ya, bahwa tidak ada sesuatu dengan makna ama tadi. Ya, dengan makna ama. Jadi awan, ya, menggulung tipis. Nah, itu bisa diimajinasikan. Bagaimana maksudnya? Apakah Allah dalam awan itu? Tidak. Tidak seperti itu. Ini menggambarkan begitu agungnya. Sama dengan ayat surah Al-Baqarah. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Ya, wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Mereka tidak menanti-nantikan, ini pada hari kiamat nanti. Kita semua nih. Mereka tidak menanti-nantikan kecuali datangnya Allah beserta para malaikat dan awan tipis. Fi dhulal, ada yang menerjemahkan ke dalam naungan awan. Naungan awan ini bukan berarti Allah dinaungi oleh awan. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tak boleh Allah berhajat kepada makhluk atau diliputi oleh makhluk. Nah, ini musallam iman kita harus pakai. Tapi fi dhulal minal ghamam, makna fi di sini ma'a beserta awan. Jadi sebelum Allah datang dengan rahmatnya, karena yang kita nanti ampunan dan rahmat Allah. Ya Allah datang beri rahmat, kami kesusahan hari kiamat. Ya Allah, maksudnya rahmat. Ini takwil, nanti pelajari sendiri. Jadi datang awan dulu. Biasanya kalau awan datang itu menandakan hujan, menandakan bahwa kita akan senang. Itu yang kita tunggu. Jadi sebuah pengungkapan dengan memberikan pemahaman yang cocok dengan logika kita, dengan kemampuan kita untuk menyelaminya, mengimajinasinya. Jadi dipakai seperti itu. Karena kalau dipakai hakikat dan sebagainya, kadang tidak cukup manusia. Ini bukan berarti adalah menggunakan kata-kata untuk membohongi, tidak. Wal'iyadzubillah. Ya, ta'alallahu antarika 'uluwan kabira. Jadi hal-hal seperti ini sidang jamaah, datang malaikat, ya, awan dulu yang menandakan. Macam kita kedatangan pagi, ya, cahaya putih di sana. Rahmat Allah sudah datang, siang kembali datang. Kira-kira seperti itu. Bukan berarti Allah datang dengan cahaya itu. Ya, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amr. Lalu diputuskanlah segala urusan. Ya, wa ila Allahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi ini kita imani, ya, kita resapi dengan baik, sami'na wa ata'na, dan yakinlah Allah punya kekuasaan yang sangat amat dahsyat yang menguasai kita semua. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita tidak boleh bingung dalam melihat alam semesta ini.